Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Cimanggu, yang terhormat Bapak Muhammad Oktor Rusmandiana SS sebagai CGP Angkatan 10, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Cimanggu, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bisa hadir untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif CGP Angkatan 10. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pengantar tujuan diskusi, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penyampaian materi budaya positif oleh CGP, yang keenam tanya jawab, 7 kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu pengantar tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Okto. Kepada Bapak Muhammad Okto kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbagi ini nanti di sini ya, silahkan tujuan diskusi. Kita refleksi sebentar ya. Silahkan Bapak Ibu untuk sebelum ke acara selanjutnya kita refleksi sebentar. Mohon perhatian ke Bapak Ibu. Mari kita fokus ke depan pandangan. Ya, kita tangannya dibeginikan ya. Semedi ya. Biar kita ada penyegaran. Nah. Oke, siap. Siap, Bapak Ibu ya. Sambil duduk aja nggak apa. Ambil napas sedikit ya. Tahan, keluarkan. Satu kali lagi. Tahan, keluarkan. Satu kali lagi. Tahan, keluarkan. Ya, terima kasih. Gimana Bapak Ibu rasanya? Lega. Lega ya? Lega. Oke, terima kasih. Sekali. Kasih aplaus untuk kita semua. Yo. Silakan Bu operator. Nah, kita sebelum ke materi, silakan. Sudah itu Nah, ya? iya, Dilanjut. silakan dilanjut ke Ibu moderator. Oke, terima kasih Bapak Okto. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang pagi hari ini akan diwakili oleh Bapak Oji Fahru Roji. Kepada beliau kami silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat seluruh Dewan Guru SMP Negeri 5 Cimanggu yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi program Guru Penggerak Angkatan 10 atas nama Bapak Muhammad Okto Rusmandiana. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini beliau ada kegiatan ya di Pandeglang. Insya Allah nanti dalam kegiatan ini saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk mampu berkolaborasi dalam rangka pemenuhan tugas dari CGP, dan kegiatan ini juga merupakan sebuah pembelajaran juga bagi kita sebagai pengetahuan, karena diseminasi ini erat kaitannya dengan peran kita sebagai guru yang memang memberikan proses belajar mengajar kepada peserta didik. Untuk topik hari ini kaitan tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu semuanya dimohon untuk mendengarkan secara seksama, bertanya. Jadi ini adalah ajang sebuah diskusi dari pemahaman yang didapat oleh Pak Okto dari program pendidikan guru penggerak, dan merupakan suatu pengimbasan kepada kita agar kita juga bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah kita. Untuk itu kepada Bapak Ibu semua, silakan nanti disimak apa yang disampaikan oleh Pak Okto, dan sesekali kita langsung berdiskusi terkait hal-hal yang erat kaitannya dengan tugas kita, tupoksi kita sebagai tenaga pendidik untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan selamat menyaksikan kepada Bapak Ibu semua pemaparan dari Pak Okto terkait budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita dan bisa diterapkan di sekolah kita ini. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Okto Rusmandiana. CGP. Kepada beliau kami silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Pagi. Kalau Semangat. Ya. Kalau kata saya pagi, jawabannya semangat ya. Oke, siapa? Siap. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Semangat. Ya, terima kasih. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, izinkan saya untuk menyampaikan materi diseminasi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, lanjut di next. Nah, untuk capaian umum ya dan capaian khusus, lanjut. Terus. Nah, kalimat pemantik di sini Bapak Ibu ya. Di sini ya, hukuman ya, dari materi yang saya sampaikan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bapak Ibu, setuju tidak kalimat ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Bapak Ibu, setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ya? Tidak. Cung yang jawab tidak. Cung, tidak setuju ya? Oke. Berarti jawabannya hukuman itu tidak setuju ya? Tidak mendisiplinkan anak. Yang mana kalau anak itu kalau dihukum nanti dia itu akan
menjadi pendendam ya. Iya. Jadi akan mendendam. Jadi tidak boleh. Nah, aku nangis ya, cerik. Cina. Jadi kita kalau menghukum anak itu sekarang tidak boleh ya. Jangan menghukum anak. Nah, yang selanjutnya memberi hukuman dengan hal positif. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju Itama. Gimana yang poin kedua? Bapak Ibu setuju nggak? Setuju? Setuju. Setuju ya? Iya, setuju. Jadi di situ kita tidak ada pemaksaan. Iya. Oke, setuju ya. Yang terakhir memberi penghargaan nih. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Memberi penghargaan. Biasanya anak-anak itu kan suka diberi alaman ya, ujian. Gimana, setuju nggak? Iya. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, topik yang akan saya sampaikan di sini yang pertama disiplin positif ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Nah, kita ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Silakan operator, dilanjut. Lanjut lagi. Nah, perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Kegiatan kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu kepalkan tangan ya. Semua kepalkan tangan. Nah, ada dua atau data dua dan A dan B. Anda dan teman. Silakan berpasangan berdua-dua ya. Nah, silakan. Ya, kepalkan ya. Di situ ada. Nih. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggaman benda sesuatu tersebut ya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu ya menulis satu orang yang menulis ya. Oh, satu orang aja. Nah, yang satu orang nanti tulisannya jangan kelihatan sama temannya ya. Oh. Apa aja yang ada di benak rahasiakan. Nanti di situ silahkan tulis nanti dibuntel ya, dibulat, terserah. Terserah. Dalam unek-unek. Enggak, nanti dikepalkan di sini. Nah, nanti dibikin aja ya. Oh, gini. Nanti Terus? siap. Tulisnya jangan kelihatan ya. Enggak. Udah tulis, udah. Sudah. Nanti ya. Yang ini udah, siap. Nah, di sini teman Anda yang B ya, seperti yang nulis yang A ya, oke. Yang B nanti akan mencoba dengan sekuat tangan, sekuat tenaga berbagi cara untuk meminta Anda itu memberikan benda tersebut. Oh, yang ini. Membujuk ya, yang B. Seperti di sini ada Ibu Epi membujuk nanti Bu Reni. Terus di situ ada Ibu Her membujuk Bu Wati biar ya. Di sini dengan cara membujuk, mengancam atau menghardik silahkan ya, boleh. Dan apa saja yang penting nanti kepalan tangan Anda itu apa yang terjadi ya, dibujuk ya. Rayu-rayu. Dirayu ya, mulai siap. Dari hitungan 5, 3, 4, 2, 1. Membuka kepala tangan. Jangan dibuka Ibu Bapak ya. Jangan dulu dibuka, dipertahankan dulu ya. Kami merayu nah. Silakan dirayu. Apa? Pengen melihat. Untuk dibukakan? Nah, silakan rayu. Dirayu dulu, bagaimana caranya? Sayang, aku mau. Silakan. Jadi aku penasaran. Silakan Bapak Ibu. Terus saya tidak mempan. Tidak mempan. Siapa? Nggak masuk aja kita nanti. Rada siang. Terserah dirayu mau dirayu apa di Membuka kepala tangan Anda kan? Iya, dibujuk silakan. Aine ngebaso orang nu penting iya dibuka. Gimana? Udah bisa Pak kebuka Bapak Ibu? Itu manfaat mah. Gimana? Pertahankan aja Pak Ibu ya. Oh, nggak serap dipertahankan. Ya, siap. Udah? Udah. Nah. Terus? Ya. Gimana perasaan Bapak Ibu itu? Greget. Perasaan yang mana ini? Ini. Yang ini. Enggak dibuka, gimana perasaannya? Oh, greget. Kecewa. Penasaran baik. Penasaran. Kenapa enggak dikasihkan? Nggak tahu. Rahasia. Rahasia. Yang sebelah sini? Kenapa Ibu? Udah dikasihkan belum? Udah, belum. Kenapa enggak dikasihkan? Rahasia ya. Ibu, perasaan Ibu Her gimana? Pak, koreng-koreng. Oh, kerja. Nah, lanjut. Nah.
Nah, di sini ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi itu ya. Jadi, Ibu Epi itu nggak bisa memaksa ya ke Ibu Reni. Nggak bisa kan? Nggak bisa kasih, pertahankan. Sama Ibu Harja juga ya. Jadi itu ada paradigma tersendiri, kekuatan tersendiri. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada. Nah, perubahan paradigma stimulus atau respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, selanjutnya teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi saya bisa mengontrol orang lain. Ya, stimulus respon. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Betul, Pak. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang atau menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang. Lanjut. Nah, disiplin positif Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada diagram ya. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan, Dr. William Glasser. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, ya. Berarti di situ coba Bu. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan terakhir, nih, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, kasih sayang. Dan yang keempat, kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Ya. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan Bu lagi. Ya. Nah, sekarang kita ke disiplin ya. Apakah makna disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu? Silakan. Disiplin menurut Bapak Ibu kalau di kelas gimana? Tepat waktu apalagi? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Pak Dodi, disiplin apa? Positif. Bu Epi, disiplin apa? Mana dah? Ya. 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 Dilanjut ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu ya. Bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Socrates dan Plato di sini ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat kepatuhan ya. Jadi budaya kita ya itu merubah kata disiplin yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh ya, kita mendisiplinkan siswa ya kan. Siswa itu harus patuh ya kan. Harus patuh tepat waktu ya kan. Terus disiplin dari segi pakaian,
keluar keluar kelas sesuai dengan aturan ya. Nah, ini contoh ya, contoh yang kita sering lakukan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau murid itu disuruh disiplin, nyaman nggak Bapak Ibu? Tidak nyaman kan ya? Ada yang enggak, ya tergantung karakter siswa tersebut ya. Kadang-kadang guru juga sama ya. Kalau kita disuruh ada kegiatan ya kan, urus baris berbaris ibaratnya kan, ada kadang-kadang kita juga guru-guru suka agak kurang nyaman ya disuruh-suruh begitu. Mungkin siswa juga sama. Mungkin ya. Kalau kita sering terlalu menekankan itu siswa juga akan merasa tidak nyaman. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Lanjut Bu. Silakan operator. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai kebijakan ini nilai yang ingin dicapai oleh setiap individu. Disebut nilai kebijakan universal. Nah, setiap perilaku perbuatan ya memiliki suatu tujuan. Dr. William Placer pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini ya seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ya, kita dengan profil pelajar Pancasila nih. Yang Bu Her yang ini apa ini? Ber? Oh, kita kenal ya. Ya. Jadi nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan P5, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Mandiri di sini bukan mandiri sendiri Bapak Ibu ya. Mandiri itu berjiwa gimana ya? Tidak sesuatu sendiri ya. Nah, itu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Yang selanjutnya kelima ya. Bergotong royong, terakhir kreatif ya. Jadi itu nilai-nilai yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, selanjutnya pembelajaran 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, next. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Nah, tujuannya di sini motivasi eksternal ya, yang pertama. Yang kedua sama motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Lanjut Bapak Ibu. Ya, next. Nah, merdeka ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu silakan. Bebas. Nah, bebas, merdeka bebas. Nah, bebas berapa? Merdeka. Sesuatu ya. Bebas bermain, bebas mengungkapkan pendapat ya. Bebas kolaborasi ya kan. Bebas berinteraksi, bebas berpacaran sama? Tidak ya? Oke. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bebas ya, merdeka ya, itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dan arti meminta orang membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu. Nah,
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Lanjut, Ibu. Next. Nah, bentuk penghargaan, bentuk program kebijakan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal ya. Jadi ada 5 hal dalam memberikan apresiasi Bapak Ibu ya. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid ya, bergantian. Jadi tidak si A atau aja murid seperti si Ani ya. Tidak. Jadi kita harus bergantian Bapak Ibu ya. Nanti kalau di kelas itu bergantian memberi penghargaan atau apresiasi ya. Jadi diacak sama kita ya. Bergantian ke si Ani, ke si Iwan, si Dede, si Yusuf ya. Silakan semua ya. Jadi nggak berfokus kepada satu orang ya. Maupun yang pintar, yang tidak pintar, yang sedang, itu harus kita beri apresiasi. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Lanjut. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan ya. Saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, di sini ada nilai kebijakan. Rasa empati besar sekali. Saya menghargai kepedulianmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ini situasi ya? Pada saat Jangan sebut. Yang ini situasi. Ya, situasi. Pada saat mendorong murid baru di kelas kita. Yang kedua, pada saat kamu membantu teman-teman, tugas berkelompok ya. Yang terakhir, pada pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di nah, lantai. yang terakhir ya. Situasinya dari pada saat kamu memungut. Nah, di sini rasa tanggung jawab Bapak Ibu, nilai kebijakannya. Terus pembukanya terima kasih. Ya, lanjut Pak. Tindakan guru. Nah, di sini ada tindakan guru ya. Oke. Di sini yang mungkin Bapak Ibu sering lakukan ya. Di situ mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, di situ hukuman Bapak Ibu atau konsekuensi nomor 1. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan. Hukuman apa konsekuensi? Oke, hukuman ya, silakan. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. 2 kali ya, karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti di akhir ya kita ada jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tempat air di meja tulis. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu ya seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Murid sepatu seharian. Konsekuensi apa hukuman? Karena murid itu tidak menggunakan sepatu hitam katanya. Masuk kemana itu? Hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya, karena terlambat 10 menit nih. Itu pada waktu pelajaran Bapak Ahmad Subarja PJOK ya. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Silahkan kita cek ke jawabannya. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di situ. Nah, hukuman ya. Terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi, hukuman juga. Terus murid diminta untuk push up, hukuman juga kan ya. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Yang terakhir,
lari. Berarti yang terakhir kok kenapa Bapak Ibu bisa beda itu? Padahal sama ya, hampir mirip ya. Karena Yang pertama tuh sama yang terakhir. sama yang pertama. Kenapa Bapak Ibu? Kalau yang pertama itu kan Hmm. yang terlambat ya, Ya. yang terlambat. Hmm. Terus disuruh mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Menurut saya itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Terlambat dengan mencatat. Gitu ya. Sementara yang nomor terakhir, Ya. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini apa namanya? Karena di sini pelajarannya itu kan olahraga, PJOK, dan berkeliling itu juga salah satu apa namanya? Yang ada di dalam pelajaran PJOK. olahraga. Oh iya. Ya. Seperti Oke itu. Ya, kasih tepuk tangan untuk Ibu Reni. Mantap. Ya. Silahkan yang lain. Ada tanggapan? Kenapa nomor 1 dengan nomor terakhir beda? Terwakilkan. Oke, siap. Ya. Silakan Bapak Wakil Kepala, ada tanggapannya? Cukup. Lanjut. Lanjut. Oke. Next. Nah, sekarang materi apa sih restitusi menurut Bapak Ibu? Restitusi apa sih? Kalau menurut Bapak Ibu, silakan. Restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Mungkin di SD juga ada sering mendengar restitusi. Kalau di tongkrongan di mana gitu, di mana? Kalau di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu restitusi. Nah, restitusi juga ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2024. Bapak Ibu 2004 ya. Bapak Ibu mengenai restitusi ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ini Pak, Ya, siap. Oke, silakan. untuk tahapan restitusi, bagaimana trik untuk membuat murid bisa menemukan sebuah jawaban dari dirinya sendiri. Artinya tidak ada paksaan dari orang lain, jadi muncul atau keluar dari diri sendiri. Bagaimana triknya supaya Trik ya? terjadi? Oke, siap. Seperti contoh Pak ini ya, Pak Wakasek. Contoh seperti yang telah saya lakukan kemarin untuk praktek restitusi itu ada seorang siswa ya yang kesiangan. Jadi saya mendapat laporan ada si Etin sering kesiangan. Nah, jadi untuk kegiatan restitusi saya itu saya panggil ya. Yang pertama saya panggil dia, terus kami berdiskusi. Saya tanyakan kenapa Etin sering terlambat. Nah, dia jawab karena dia itu sering main HP ya dan tidurnya malam. Nah, jadi kesiangan ya. Nah, itu jadi nanti dan selanjutnya dia itu berpikir, kenapa Etin bisa kesiangan, sering main HP. Nah, karena dia itu katanya kesepian ya kalau malam dia. Ya, jadi nggak ada kerjaan katanya. Iya, jadi dia udah terbiasa ya, udah terbiasa main HP, jadi nggak tahu-tahu udah larut malam. Ya, dia itu sering kesiangan. Jadi strategi yang saya sampaikan ke dia, saya juga Etin dulu ya, dulu sering kayak begitu. Jadi sering main HP, tahu nggak tahu udah malam. Nah, dia berpikir, oh jadi kedepannya dia akan tidur lebih awal ya, dan tidak akan main HP lagi, sehingga dia, menurut dia bangunnya akan lebih pagi. Itu contoh ya. Dan yang kedua ada lagi yang pekerjaannya dicontek gitu. Pak ya, dicontek si Rohim dia mencontek punya si Anissa. Nah, dia mencontek mapel IPS. Udah capek-capek PR-nya dicontek. Nah, itu dibentak-bentak gitu, Pak ya. Dibentak-bentak. Kenapa dibentak-bentak? Saya panggil ke ruangan, saya tanya, "Kenapa kejadiannya gimana?" Katanya si Rohim mencontek ya. Terus saya tanya, menurut Anda Anissa membentak-bentak itu apa sih? Kenapa bisa membentak-bentak itu? Katanya mencontek. Terus perbuatan itu melanggar nggak
kesepakatan kelas? Iya, katanya melanggar. Jadi itu sangat melanggar, jadi menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi dia juga sadar sendiri, sadar sendiri bahwa kegiatan sikap yang membentak itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Jadi dia sadar dari diri sendiri, kedepannya dia tidak membentak-bentak karena itu melanggar kodrat atau saling menghormati antara sesama teman. Gimana? Cukup, oke. Itu sekolah contoh Pak ya. Contoh stimulus yang setelah saya lakukan untuk praktek kemarin. Jadi, ya, insya Allah berhasil. Lanjut. Nah, selanjutnya, identitas gagal. Hukuman, identitas disiplin, konsekuensi, restitusi. Lanjut, Bu. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, ada 9 ciri Bapak Ibu ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ada cirinya ya. Ada 9 ciri nih. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi ya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini contoh ya, seorang murid tadi yang membuat kesalahan ya. Kita tidak menjustis si murid itu salah ya. Jadi kita mengembalikan mereka murid itu kepada kelompoknya. Jadi kita bantu dengan solusi-solusi biar si murid itu kembali lagi ke kelompoknya tersebut ya. Itu ciri-ciri restitusi. Silakan Bapak Ibu, mengenai restitusi ada yang mau ditanyakan? Dilanjut. Nah, dan yang ketiga, pembelajaran 3, keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan kelas atau tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan saja? Peraturan kelas. Kenapa di sini keyakinan? Silakan. Dari Pak Jaja mungkin. Yang lain, boleh. Kenapa tidak peraturan katanya? Pertanyaan pematiknya, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, salah juga, nggak bakalan di... Ya, oke, terima kasih. Silakan waktunya. Kalau menurut saya, kalau ke peraturan itu lebih ke memaksa ya Pak ya. Memaksa ya. Kita di sini itu tidak boleh ada paksaan. Oh, Jadi iya. kalau keyakinan itu kan disepakati oleh semua. Baik dari guru maupun dari siswa. Jadi siswa selama belajar itu mereka akan nyaman kalau mereka itu punya apa ya namanya menyampaikan keyakinan kelas tersebut. Misalkan contohnya. Contoh. Keluar atau misalkan ke kamar mandi izin kepada guru misalkan ya. Jadi ketika kita apa namanya melaksanakan keyakinan kelas tersebut, maka pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, kemudian akan lebih apa namanya ya aktif dan apalagi kondusif. Ya, betul. Ya, mungkin seperti itu Pak. Yang ada tambahan yang lain? Kasih aplaus, tepuk tangan buat Ibu Reni, calon Wakasek. Mantap. Ya, iya, amin. Calon Wakasek atau calon bendahara? Bendahara. Iya, amin ya. Nah, jadi tadi itu betul. Jadi kenapa kita tidak di situ ya dituliskan tidak peraturan? Karena tadi tuh yang dikatakan oleh Ibu Reni ya. Jadi kalau peraturan itu sudah memaksakan ya. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan bersama. Ya, nanti akan terciptanya proses pembelajaran yang kondusif, ya kan, yang aktif dan yang menyenangkan. Nah, next, oke. Nah, keyakinan kelas di sini ya merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu ya. Jadi keyakinan kelas itu hasil pendapat ya.
dari siswa dan nanti dirembukan bersama guru kelasnya. Dan yang selanjutnya keyakinan kelas ditinjau itu atau dari waktu ke waktu, jadi tidak baku ya. Jadi mungkin kita pasang sebulan atau 3 bulan sekali ya, kita robah lagi ya. Itu tergantung kesepakatan kita nanti yang disepakati. Lanjut. Nah, budaya positif. Budaya positif, ya, di situ ada gambar ya. Yang pertama di situ di bulatan yang pertama lingkungan positif. Dan yang tengah ada keyakinan kelas. Dan yang bulat lagi di tengahnya ada peraturan kelas. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas. Contoh ya Bapak Ibu, di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi ya. Terus kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contoh Bapak Ibu kalau di kelas kita apa? Silahkan satu. Kalau Bapak Ibu di kelas keyakinan kelas, contohnya di kelas kita masing-masing, ini kan global ini ya. Ini secara nasional mungkin ya. Kalau kita yang sering Bapak Ibu lakukan, keyakinan kelas apa? Biasanya dari sini dulu, berarti. Oh, Bu Her. Yang sering Ibu lakukan coba satu aja, Bu. Ya. Ya, jangan berisik di dalam kelas. Pak Dodi silahkan. Calon ini. Kasat. Ya, lanjut. Bu Reni. Satu aja. Kami belajar dengan kondusif. Kami belajar dengan kondusif. Ibu Epi, silahkan. Ya, oke siap. Jadi ikut ya, lanjut. Jadi katanya tadi yang sering kita terapkan ya, belajar dengan kondusif. Biasanya kalau di IPS itu kami sering izin ya, kalau keluar, izin ke guru ya kan. Terus sampah, biasanya kan ada sampah berserakan ya, tidak membuang sampah di kelas. Itu yang sering saya laksanakan di kegiatan belajar. Lanjut. Ya. Untuk waktu Pak Dodi berapa menit? Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada format tabel ya, Y dan T. Lanjut. Ibu Her. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ada di bagian ini ya. Hormat, terdengar, berperilaku, terlihat. Hormat, bekerja. Silakan, Bu Her, lanjut. Dikit lagi. Nah, selanjutnya peraturan. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas. Titik-titiknya situ ya. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, dilarang menggunakan narkoba ya. Untuk siswa dan seluruh guru ini. Bergantian atau menunggu giliran. Jadi di sini bergantian di situ kita belajar ngantri ya. Ini budaya-budaya yang jelek kita ini biasanya nggak mau ngantri Bapak Ibu ya. Jangankan muridnya, gurunya juga kadang-kadang pengen duluan. Salip-salipan. Nah, itu budaya yang harus dihilangkan. Jadi kita harus dibiasakan bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Ya, mungkin masker itu kalau debu ya, cuaca yang kurang baik, lagi pilek itu boleh menggunakan masker. Ya, itu menggunakan masker ya, itu menjaga kesehatan. Dan yang selanjutnya terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Lanjut Bu. Nah, jadi peraturan kelas selalu memberikan buku ke tempatnya. Di situ keyakinan kelasnya tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Di situ apa? Menghormati orang lain. Yang selanjutnya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan. Nah, ya dari situ kita harus menjaga keselamatan Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini yang sering disorot ya sekarang, di zaman sekarang sering disorot media ya. Bahkan di tiap-tiap sekolah seperti di kampus-kampus ya yang kemarin diberitakan itu sering terjadi kekerasan. Atau kata Pak Dodi peloncoan ya. Biasanya itu nih kita akan menghadapi PPDB ya. Nah, ini dimohon untuk Bapak Ibu nanti untuk panitianya ini kita antisipasi. Jadi untuk kakak kelas yang senior itu tolong ya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi tuh, di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Nanti kita kalau ya ada undang-undangnya mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, sama ini juga. Mungkin sekarang untuk Kecamatan Cimanggu ya udah
informasi ya dari teman, itu udah kesemprong Bapak Ibu. Udah Kecamatan Cimanggu udah ada, mungkin ada udah rame ya dari narkoba itu. Jadi ada sekian ya, sekian orang ya, udah garis kuning, kartu garis merah ini. Ada beberapa orang ya yang udah di BAP mungkin. Jadi kita antisipasi Bapak Ibu ya, untuk siswa kita ke depan itu jangan jaga ya, untuk perilaku atau kelakuannya yang mencurigakan. Nanti kita ya saling berkoordinasi baik dengan wali murid atau dengan guru piket dan wali kelas masing-masing. Karena narkoba itu sangat merugikan ya, merugikan atau merusak, pokoknya sangat berbahaya intinya. Dan selanjutnya bergantian atau mengganggu giliran. Jadi kita harus saling di situ keyakinan kelasnya, menghormati orang lain dan belajar bersabar ya, bersabar. Yang terakhir gunakan masker, itu kesehatan juga dan keselamatan. Yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, itu akan menjaga keamanan dan keselamatan. Lanjut Bapak Ibu. Coba dicek itunya, durasi. Iya, nah sedikit. Ya, pembelajaran yang keempat, 13 ya. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Coba, jangan dulu dilanjut ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tahu tentang kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu mungkin? Makan, minum, apalagi? Sandang, pangan, kesehatan, apalagi? Ya. Sering sakit. Biasanya kalau Ibu Burani itu biasa shopping ya. Kebutuhan juga ya kan? Tapi itu enggak masuk kebutuhan dasar ya. Ya. Bu Her ya. Sekunder. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ya dalam dunia berkualitas. Silakan lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup ya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 ya. Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup. Bapak Ibu ngerti kebutuhan bertahan hidup? Jadi kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk yang bernyawa ya, kita harus bertahan hidup Bapak Ibu ya. Jangan berpasrah, mati aja lah, nggak usah ya. Mati konyol itu nggak boleh. Jadi kita harus bertahan hidup. Kalau sakit diobati ya kan? Kita harus mempunyai komitmen untuk bertahan hidup, untuk keberlangsungan hidup kita. Jangankan manusia ya, hewan pun juga itu ada kebutuhan ya untuk bertahan hidup, ya kan? Dia, nah semua tumbuhan juga, ya kan? Ya itu betul. Di sini kita nanti Bapak Ibu pilih yang mana ya? Yang selanjutnya kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu punya rasa kasih sayang ya, pengen diterima di lingkungan, di keluarga dan lain sebagainya. Terus di situ ada penguasaan. Ya, jadi penguasaan ini contoh ya. Jadi kita ingin dalam penguasaan dari segi berusaha lah ya, kita jadi pembisnis ya kan kita nanti suka bersaing kan. Nah itu contoh penguasaan ya kan. Jadi bersaingnya secara sehat. Nah dia kita bermain seperti di IPS ya kan, kita main harga lah, seperti yang si A harga sekian kita jual segini. Nah itu untuk menguasai harga pasar contohnya. Nah yang terlanjutnya kebebasan. Di sini kita butuh andar kebebasan. Kita pengen bebas, ya kan, Bapak Ibu? Siapa yang pengen di penjara? Ya kan? Tapi Bapak Ibu di rumah punya burung nggak? Punya. Nah, itu contoh tidak baik Bapak Ibu ya. Ya. Nanti kalau pulang nanti ditipun ke saya Bu ya, burungnya. Iya. Jadi Bu, itu sama juga, burung juga ya, binatang harus punya, ya kan? Pengen bebas ya kan? Kita juga pengen bebas. Coba Pak Dodi dikurung di kamar sebulan deh Pak Dodi ya. Gimana rasanya? Bu Her di rumah di kamar ya kan? Ya burung juga sama kayak gitu. Ya. Untuk. Ya. Itu ngoceh-ngoceh juga nangis sebetulnya Bapak Ibu ya. Nangis. Contoh Bapak Ibu ya, yang naik haji nih contoh ya. Itu kalau berangkat haji dia lepasin dulu burungnya. Contoh ini contoh ibarat. Itu bukan ilusi ya, itu kebanyakan di kampung-kampung kayak begitu Bapak Ibu. Nah, siswa juga kita sering di kelas Bapak Ibu ya. Coba kita belajar seharian, enggak istirahat. Gimana siswa itu? Ya kan bosan ya? Kalau menurut Ibu Ati mah ngaguru Bu ya, pastinya pengen keluar ya. Pas aja kan ya betul. Nah, selanjutnya kesenangan. Jadi kita di sini ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang kelima kesenangan. Kita di sela-sela kesibukan kita harus mempunyai kesenangan. Kimataan. Oh, nanti ya jadi refreshing kesenangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan jenuh terus. Kita harus jadi cari
udara-udara segar ya kan. Kalau yang orang gunung bisa ke pantai healing. Nah, itu kesempatan. Ini kita sebentar lagi Bapak Ibu akan libur ya. Nah, boleh Bapak Ibu nanti liburan kemana kayak ke gunung ya. Ya, itu mungkin. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Berapa lagi, Bar? Nah, yang kelima ya, posisi kontrol. Lanjut. Nah, posisi kontrol di sini ya, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ya, sebagai murid ada ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat di sini sebagai penghukum, Bapak Ibu. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, guru berbuat sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru berbuat sebagai manajer. Silakan yang pertama bacakan, Ibu Operator. Guru berbuat sebagai penghukum apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, menghardik katanya ya, menunjuk-nunjuk begini-begini ya, menyakiti dan menyindir. Itu tidak boleh Bapak Ibu kita lakukan ya di kelas untuk kedepannya. Dan selanjutnya rasa bersalah apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, berceramah juga kita ya untuk nanti kedepannya tidak boleh berceramah tadi itu, berceramah dan berceramah. Seharusnya Ya, nggak boleh ya, membuat rasa kecewa. Dan selanjutnya pas teman, guru berbuat sebagai teman apa? membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, jadi kita bisa ya dalam proses pembelajaran sebagai teman. Jadi kita dengan cara membuatkan di situ alasan-alasan ya untuk muridnya. Selanjutnya pemantau. Menghitung dan mengukur. Nah, di situ ya kita sebagai pemantau. Contoh ya dalam kegiatan diskusi ya Bapak Ibu. Seperti di situ kita menghitung dan mengukur. Selanjutnya terakhir manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dan terakhir yang harus dipakai ya untuk ke depan kita pakailah yang seperti guru berbuat manajer Bapak Ibu ya. Tadi apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya Bu Her. Ini Ya, boleh. berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Selanjutnya. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Nah. Ibu stres. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Yang penghukum dan pembuat tersebelah. Dan bagi teman, silakan. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah patuh. Ya, selanjutnya. Apa peraturannya? Terakhir, manajer. Apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, ya kita pakai poin yang manajer aja Bapak Ibu ya untuk kedepannya. Di situ. Selanjutnya, yang ketiga. Hasil. Apa itu? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya. Selanjutnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Selanjutnya, ketergantungan. Selanjutnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer. Menguatkan pribadi. Nah, terus? Ini. Ya, lanjut. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat rasa. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya. Selanjutnya, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, selanjutnya murid berkata, gimana saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus? Kemudian, maafkan saya. Ya, teman. Selanjutnya, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu pemantau. Yang manajer? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terakhir, dampak pada murid. Dampaknya, mengulangi kesalahan. Ya, untuk menghukum. Pembuat rasa bersalah. Rendah diri. Teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau. Memiliki Pemantau. Memiliki beratkan pada
sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terakhir, manajer. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ya. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan untuk proses pembelajaran di ke depan ya. Jadi kita pakai posisi manajer Bapak Ibu ya. Jadi jangan pakai posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah ya. Boleh yang 3 itu boleh kita terapkan, teman, pemantau dan manajer. Tapi kebanyakan ya kita kedepannya memakai manajer ya. Apalagi kita mungkin Bapak Ibu ya yang dari kecil itu ada cita-cita pengen jadi manajer mungkin ya. Jadi cocok, sangat cocok sekali kita terapkan di sekolah. Lanjut. Nah, durasinya berapa? Pertanyaan-pertanyaan ya, siap. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Di situ pembuat orang merasa bersalah. Dan yang pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa jawabannya? Oh. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum ya. Nah, dari ke 5 ya. 6. 6, 1, 2, 3, 4, 6 ya. Penghukumnya ada 2. Ya. Pertanyaan ke-6 ini, coba Bapak Ibu, apa yang mungkin Bapak Ibu kurang pahami? Silakan. Kok ini bisa penghukum, kok ini bisa manajer? Bapak Ibu silakan. Ada? Udah ngerti gimana? Udah paham? Bapak Ibu paham ya? Oke, lanjut. Ya, siap. Nah, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Lanjut. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Silakan. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini mungkin segmen terakhir Bu ya. Coba dilanjut dulu. Masih ada berapa? Oh, itunya kan 4 menit lagi. Ya, takut waktunya durasinya ke Ada berapa nih? coba diputar. Dikit lagi ya? Oh ya siap. Ada Ulangi. 7. Ya, kita per ini ya, per quick ya. 7-nya nih. Ya. Segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini yang pertama ya, gambar segitiga. Kita dalam pemecahan masalah ya Bapak Ibu, ada yang Pak Oji sampaikan pertanyaan, kita harus menstabilkan identitas ya, terus validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada permasalahan ya seperti siswa melanggar aturan, kita menstabilkan identitas dulu, jangan menjustis kamu begini begitu. Nah, kita yang pertama menstabilkan identitas yang tadi saya sampaikan contohnya, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti contoh tadi ya, yang sering kesiangan kita tanya ya kan ininya kenapa ya kan, terus kita validasi kesalahannya, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi apa yang keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kesiangan itu kan disiplin ya, disiplin terus. Nah itu seperti tadi yang mencotek itu kan membentak-bentak, itu apa keyakinan kelasnya menghargai sama teman. Lanjut ya. Nah, menstabilkan identitas di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi ya kan. Nah, salah itu manusiawi ya kan, karena kita itu bukan malaikat dan bukan setan. Nah, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan yang benar. Jadi kalau dalam permasalahan itu kita jangan mencari-cari, wah kamu siapa yang salah, siapa yang pertama. Nah, kita cari solusi Bapak Ibu ya. Solusi atau penyelesaian masalah. Lanjut. Ya. Ya. Nah, guru berkata di sini, validasi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu melakukannya kan. Selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, itu ya, itu cara validasi kebutuhan. Jadi, kalimat-kalimat kita yang nanti kita sampaikan kepada siswa yang bermasalah. Lanjut. Nah, guru berkata nih, menanyakan keyakinan. Contoh tadi nih sini. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini kata-kata nanti yang kita sampaikan kepada murid ya, nanti dalam proses segitiga restitusi. Lanjut. Nah, kita refleksi Bapak Ibu ya. Nah,
Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya yang dapatkan? Silakan Bapak Ibu. Perasaan apa yang menyusul selama mengikuti sesi ini? Silakan Bapak Ibu. Refleksi. Gimana Ibu setelah refleksinya? Berdiri. Silakan berdiri. Menyenangkan, kemudian kita punya pengetahuan baru, mengetahui tentang restitusi Ya. segitiga. Ya. Ya, Oke. sudah cukup. Siap. Udah? Nggak ada lagi? Oke. Terima kasih. Lanjut. Terus? Nah, alhamdulillah ya, waktu penyampaian materi selesai. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan waktu dari Bapak Ibu. Sekian. Mungkin banyak hal yang saya kurang dari saya ya. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.